Ya, selamat siang untuk kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada TV Polytron lagi nih ya. Ini ditempelin aja. Ditempelin stiker. Ini Polytron aslinya. Ini kristalin ya, Polytron kristalin. Kita coba dulu ya. Oh iya, saklarnya di belakang. Kita lihat. Tuh. Seperti itu ya indikatornya ya. Tuh, seperti itu ya. Tuh, layarnya juga. Tuh, seperti itu. Terus indikatornya. Tuh. Layarnya tuh seperti itu. Ya, terus kita bongkar dulu. Mudah-mudahan nggak terlalu sulit ya, kita bongkar dulu. Ini mesinnya seperti ini. Jadi nanti kita bersihkan dulu ya, supaya lebih enak kita ngelihat. Kalau peralatannya kelihatan bersih kan, dilihat mana yang rusak kadang mudah kelihatan. Ini kerusakan seperti ini biasanya disebabkan oleh tegangan DC ya, di suplai ini dia korup itu ngedrop. Jadi kemungkinan besar ada elko ataupun solderan yang emang solderannya retak. Jadi nanti kita periksa termasuk elkonya ini ya, terus sama solderannya itu termasuk di blok vertikal ini ya, di IC vertikal ini. Itu kita cek supaya solderannya kuat dan bagus, jadi arus DC nya tidak terputus itu ya. Ini IC EPROM, ini IC memori. Itu coba tak bersihin dulu ini. Ini ya, langkah pertama setelah mesin ini kita balik, kita langsungkan dulu saklar ya. Ini kan saklarnya ada kabel di samping, jadi kelepas saklarnya, kita langsungin aja. Setelah itu kita periksa nanti solderan-solderan di sini. Kita solder ulang termasuk di IC vertikal ini IC vertikalnya. Jadi kita solder ulang ya. Jadi saya solderin dulu termasuk ya di tuner ya, di IC suara ini kita solderin, terutama yang terpenting ini di wilayah suplai, termasuk ini ada TR2 ini untuk 78, untuk 5 volt sama 8 volt ini untuk ke IC chroma ini. Jadi tak solderin dulu baru nanti kita coba ya, voltasenya bagus apa enggak. Itu tak solderin dulu. Ini udah tak solderin ya, termasuk IC vertikal ini, rangkaian ini. Terus dari trafo switchingnya ini sekalian elko yang dapat driver ya, driver horizontal. Ini tegangannya sekitar 30 sampai 40 sekian volt. Jadi 30 sampai 40 lebih voltnya. Jadi elko nya ini UF 50 volt ya, yang di sini. Jadi ini dapatnya trafo driver horizontal nih di sini. Ini kan trafo nih, trafo kecil itu ya, dapatnya di sini. Jadi arus ini. Jadi kalau elko nya ini rusak, tuh kan rusak ya elko nya ya, dia merotek Polytron ini. Jadi paling enggak elko yang 100 UF 50 volt untuk dapat driver ini kita ganti,
terus sama elko yang ada di blok rangkaian vertikal ya, rangkaian vertikal yang 1 UF 50 volt, termasuk yang 100 UF 50 volt ini kita periksa. Itu kita periksa, kita ganti sekalian, sama yang 1 UF 50 volt kita cek sekalian. Masalahnya wilayah protek, untuk protek wilayah vertikal itu, jadi nanti dia merotek TV-nya. Kalau wilayah sini nggak bener itu ya, harusnya ada yang ngedrop, jadi dia merotek sendiri. Coba tak ceknya di wilayah vertikal ini. Kalau yang sini emang harus ganti, minta ganti elko nya tuh. Jadi sekalian kita beresin elko nya di wilayah vertikal ini tuh, supaya lebih bagus hasilnya. Nah, ini elko yang perlu dicurigai ya, wilayah suplai ini kan, suplai ini. Jadi termasuk ini elko yang 100 UF 50 volt ya. Terus elko sekitar sini suplai ya, suplai pertama untuk 8 volt sama 5 volt. Ini kan elko yang untuk ke IC suara, ini elko yang untuk jadi 8 volt sama 5 volt. Itu. Ini untuk suplai driver elko yang 30 volt lebih voltasenya, yang umpan di ini trafo driver horizontal, dia dapatnya ke sini ya. Jadi elko ini yang perlu kita cek. Terus wilayah vertikalnya ini, jadi elko ini sama ini 1 UF 50 volt. Nah, 2 biji ini. Jadi ini kita ganti sekalian, nanti kita cabut terus kita ganti, kita besarkan 4,7 50 volt nggak apa-apa, 10 UF 50 volt nggak apa-apa. Itu 2 biji ini ya. Itu coba kita lepas dulu elko nya ini, terus sekalian kita ganti. Jadi elko ini udah pada tak ganti ini. Ini yang dari blok vertikal, yang 2, ini yang ke driver horizontal 100 UF 50 volt. Nah, kalau yang untuk ke vertikal ini, jadi elko ini 1 UF 50 volt sama ini. Jadi saya ganti 10 UF 50 volt ini. Ini kita coba dulu ya. Kabel tester ini. Jadi yang plusnya di 185 ini ya. Tulisannya ada ini 185. Kabel ground ditabung ini. Tester posisi 250. Tuh. Terus kita colokin dulu, kita tes. Naik start ya 185. Kita lihat layar depan. Itu udah mau. Itu ya, dia nggak merotek. Setelah ini coba nanti kita pasang antena ya. Tuh, setelah saya coba ya, udah sekitar 1 menit TV seperti ini tuh ya. Kalau seperti ini biasanya suplainya itu ada yang drop arusnya. Coba kita ukur di suplainya. Nah, tester di 50 ya, groundnya di situ ya. Kita ukur di sini. Ini untuk audio ada 12,
Terus ini 10 volt tuh ya. 10 volt itu untuk suplai 8 volt sama 5 volt. Nah, ini yang untuk 5 volt, ini 8 volt. Sebentar tak susun dulu biarin enak. Nah, ini di regulator ya. Regulator ini ada suara ngejit ini. Tuh ya. Nah, tak ukur 5 volt sama 8 volt ini bagus. Terus 5 volt yang di sini. Ini bagus ini. Tapi yang di sini drop nih. Seharusnya di sini paling enggak 10 volt. Tuh. Ya, drop dia. Seharusnya 10 volt dan dia arusnya gerak-gerak. Nah, tuh segitu ya. Jadi elko ini dicurigai, kemungkinan besar elko ini enggak benar. Tuh ya, coba dilihat testernya, enggak fokus. Ini tak ukur yang tadi, tuh ya. Terus lampu indikatornya juga seperti ini. Tuh ya. Jadi dia di sini. Jadi elko ini elko ini perlu kita ganti dulu. Kalau nanti kita ganti masih seperti ini arusnya, masih seperti itu ya, masih goyang, kita lihat masih goyang seperti ini R yang di sini tak fokusin kok enggak otomatis. Nah, R yang ini kita langsungin pakai kabel ya, supaya arus yang di sini besar. Ini cuma ada 6 volt ini di sini. Seharusnya ada sekitar 10 sampai 12 volt. Ya, untuk ngumpan yang 5 volt di sini. Itu ya. Coba kita ganti dulu elko-nya. Ini ya. Elko yang di sini udah tak ganti ini. Tak besarkan. Karena adanya 2225 volt tak pasang itu. Aslinya ini. Tuh. 470. Ya, 470 25 volt. Aslinya kayaknya masih bagus. Cuma dia kering mungkin. Aslinya masih bagus, masih mulus ini. Tapi dia tidak bisa ngangkat. Jadi di sini arusnya ngedrop. Jadi 5 volt yang di sini dia nggak full. Itu ya. Jadi nanti ini mau tak kasih tahu pin-pin yang perlu diperiksa kalau TV itu tidak mau start. Jadi di sini 5 volt ya. Terus di sini 8 volt, di sini 5 volt. Ini harus ada arusnya. Jadi 5 volt, 8 volt. Terus di sini 5 volt. Itu baru dia IC chroma ini bekerja. Itu ya. Nah, di situ. Itu ya. Setelah ini nanti kita coba ya TV-nya. Coba tak colokin. Tuh dia langsung start. Tuh. Dia udah enggak ngayun lagi arusnya. Itu ya. Dia udah cukup, dia 10 volt karena dia untuk ngumpan 5 volt yang di sini. Itu udah cukup arusnya. Nah, di situ.
Tuh, sekarang kita coba kita lihat depan. Nah, ini ya TV-nya udah jadi. Udah bagus ya, alhamdulillah. Gitu ya, mudah-mudahan awet itu. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.